Bentar. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, kami dari kelompok strategi algoritma kelompok 18 dengan nama kelompok sisi. Hari ini akan mempresentasikan mengenai tugas strategi algoritma 2 kami. Adapun tugas strategi algoritma 2 kami berjudul pencarian maze untuk mencari harta karun. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jason Rivalino dengan NIM 135210008. Nama saya Syarifah Dwi Pramasari dengan NIM 135211018. Perkenalkan, nama saya Aksa Atalan Nur Karim dengan NIM 135211027. Oke, sekarang sebelum menjelaskan ini, saya akan menjelaskan mengenai algoritma BFS dan DFS terlebih dahulu yang digunakan dalam pembuatan program kami. Jadi, bentar, untuk sebagai contoh ilustrasi, saya akan membuat gambar ini. Jadi, untuk algoritma BFS sendiri merupakan algoritma yang melakukan pencarian secara melebar, sedangkan DFS melakukan pencarian secara lebih mendalam. Untuk algoritma BFS sendiri, pencarian itu dilakukan pertama tuh mengunjungi simpul file terlebih dahulu, kemudian mengunjungi simpul yang bertangga dengannya, kemudian lanjut melakukan pencarian hingga semua simpul itu ditemukan. Sedangkan tuh DFS tuh pertama mengunjungi simpul V, terus mengunjungi sebuah simpul W, kemudian mengulangi proses DFS. Ketika sudah sampai ujung akan melakukan backtracking hingga kembali ke semula dan kemudian mencari hingga simpul goal didapatkan. Seperti contohnya pada BFS. Kalau pada BFS di sini tuh ada A, maka kemudian dia ke B. Setelah ke B dia udah ada misi cari, maka dia ke C. Terus habis itu ke D karena dia bertanggal lebih dahulu karena dia tuh merupakan tentang A, B sama C ada tanggal seperti ini. Setelah itu dari C dia lalu ke E dan ke F. Sedangkan kalau misalnya di DFS dia itu dimulai dari A lalu ke D terlebih dahulu, kemudian ke dalam hingga ke F. Setelah itu melakukan backtracking ke C, lalu ke E, dan kemudian akhirnya kembali ke B. Oke, sekian. Oke, sekian. Sekarang berikutnya akan dijelaskan mengenai program dari yang kami buat. Eh, ya. Oke, untuk BFS sendiri, kami membutuhkan beberapa fungsi untuk menunjang pencarian jalan. Yang pertama ada check adjacent. Ini bertujuan untuk mencari keterkaitan antara satu titik dengan titik yang lain, itu arahnya kemana? Antara ke atas, ke bawah, ke kiri, atau ke kanan. Nah, untuk print step ini adalah lanjutan dari check adjacent untuk print pada GUI urutan langkah-langkah arah dari si mapnya. Kemudian untuk cari player ini adalah mencari di mana titik dari si player tersebut. Untuk jumlah treasure ini adalah menghitung berapa banyak treasure yang ada. Untuk lokasi treasure ini untuk mengetahui di mana saja lokasi treasure. Kemudian untuk tambah titik ini adalah yang akan dipakai dalam penambahan queue di dalam program BFS. Nah, untuk pencarian jalan ini adalah yang pertama kali dilakukan adalah membuat sebuah queue dan membuat sebuah array. Queue di sini bertujuan untuk yang nanti akan ditambahkan di dalam BFS, dan kalau array ini untuk titik-titik di mana dia pernah mengunjungi seperti itu. Jadi pertama kali ketika dimulai pencarian, yang pertama dilakukan adalah memasukkan titik awal ke dalam queue, kemudian di end queue dikeluarkan, dan kemudian titik yang paling awalnya itu akan dicari. Jadi maksudnya seperti ini. Ketika titik itu berada di pojok kanan atas, pojok kiri atas, pojok kiri bawah, atau pojok kanan bawah, ataupun di tengah, itu dia ada kondisi-kondisi tertentu. Contoh, ketika berada di pojok kiri atas, berarti yang hanya dia bisa lakukan adalah ke kanan dan ke bawah. Seperti itu. Nah, dan seterusnya. Ketika, sebagai contoh, kalau misalkan saya ambil di pojok kiri atas, berarti antara dia harus ke bawah dulu ataupun ke kanan, seperti itu. Ke bawah atau ke, maaf, maksudnya ke kanan atau ke bawah. Nah, ketika kondisinya sudah berada sudah ketemu, memang di sebelah kanan itu ada jalan yang bisa dia lalui, yang dia lakukan adalah nanti akan menambahkan queue. Nah, begitu juga ketika dia berada kondisinya memenuhi untuk yang bawah. Nanti dia akan melakukan
queue. Nah, setelah itu ketika loop yang ini sudah selesai, maka yang akan dia lakukan adalah nanti kembali lagi ke awal untuk meng-enqueue yang paling depan. Tujuannya nanti dia akan lihat titik yang paling awal di enqueue terdepan itu yang nanti akan dicari lagi mana yang memenuhi dari kondisi-kondisi tersebut. Seperti itu. Nah, ketika salah satu treasure sudah ditemukan, nanti yang akan terjadi adalah dia akan menghentikan pencarian terlebih dahulu, kemudian akan masuk ke dalam kondisi ini. Dia akan meng-enqueue semuanya kecuali queue terakhir yang mana itu adalah jalan yang dilalui untuk bisa mendapatkan suatu treasure. Nah, ketika ternyata memang jumlah treasure-nya hanya berjumlah satu, yang dia lakukan nanti akan menyelesaikan pencarian. Namun jika jumlah treasure-nya itu masih lebih dari satu, berarti yang akan dia lakukan nanti adalah mengulangi pencarian kembali dengan melakukan penghapusan kunjungan dari si array kunjungan. Tujuannya apa? Agar si Krusty-nya itu dapat berjalan kembali antara mundur atau istilahnya bisa kembali ke titik yang dimana dia udah pernah kunjungi apabila dia mentok atau dia tidak bisa lurus terus atau ke kanan terus atau ke kiri terus. Jadi harus mundur seperti itu. Nanti dia akan mengulangi terus sampai ketika dia sudah mendapatkan jumlah T-nya yang sesuai dengan yang seharusnya diminta seperti itu. Kemudian untuk algoritma DFS akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang algoritma DFS. Pertama ada kelas point. Nah, ini kelasnya itu digunakan untuk membuat koordinat X dan Y, di mana digunakan untuk menganalisis node yang dilewati. Ada konstruktornya, lalu ada function equal sama get hashcode yang digunakan untuk mengoverride stack contents yang akan digunakan kemudian. Kemudian ada kelas algorithm. Pertama berisi stack treasure. Nah, ini function yang digunakan untuk menyimpan koordinat treasure dalam stack. Lalu ada print step. Itu digunakan untuk mencetak string yang berisi path, right, down, left, dan up. Kemudian ada print stack untuk mencetak stack. Ada print array untuk mencetak array of point. Ada treasure arrive itu untuk mengupdate stack yang berisi treasure berdasarkan apakah si point P ini merupakan koordinat treasure atau bukan. Kemudian ada print matrix itu untuk mencetak matriks dari array yang berisi char 2 dimensi. Kemudian ada find key itu untuk mencari titik K atau start dot-nya. Kemudian ada adjacent point. Nah, ini prosedur yang digunakan untuk memasukkan node yang merupakan adjacent dari simbol E yang sedang dikunjungi ke dalam unvisited stack. Nah, kan karena stack ini bentuknya VLO atau first in last out, jadi yang pertama kita masukkan, if yang pertama adalah up, lalu left, kemudian down, kemudian right. Karena prioritas yang kita lakukan adalah right, down, left, dan up. Oke, dan yang terakhir adalah backtracking untuk menganalisis apakah si stack ini melakukan backtracking atau tidak. Kemudian ada prosedur move, itu digunakan untuk mengambil poin paling atas dari unvisited stack untuk kemudian dilajahi dalam simbol E. Kemudian ada check adjacent, ini function yang digunakan untuk mengeluarkan string adjacent dari poin-poin dalam path yang digunakan dalam function print step yang ada di atas tadi. Kemudian ada function check adjacent bool yang mengeluarkan boolean untuk mengecek apakah di antara dua poin yang bertetangga itu bertetangga atau tidak. Kemudian ada count node, itu untuk menghitung node yang dilalui dari stack point yang udah dibuat. Kemudian ada reverse dan insert and rearrange, itu digunakan untuk prosedur move yang di atas tadi. Karena menggunakan reverse and rearrange. Mungkin sekian dari saya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai struktur dari GUI yang dibuat beserta program yang sedang proses menjalankan program. Kurang lebihnya adalah sebagai berikut.
Hmm, untuk jangka program. Nah, em, berikut merupakan program yang saya jalankan yang kemudian di sini terdapat threshold hand solver. Di sini terdiri dari file name, kemudian yaitu berupa textbook yang berfungsi untuk melakukan input, lalu melakukan dan tombol find yang berfungsi untuk melakukan pencarian file. Kemudian ada algoritma yang terdiri dari algoritma. Di sini terdapat tiga pilihan algoritma yaitu BFS, DFS, dan juga TSP. Lalu kemudian ada tombol visualize, yang kemudian berfungsi untuk memvisualisasikan file yang didapat. Setelah itu kemudian ada eh, tombol reset yang berfungsi untuk meriset grid untuk kembali ke bentuk default dan kemudian setelah untuk memproyeksikan algoritma. Untuk file sendiri di sini kami memanfaatkan program itu baca file dari fungsi baca file CS yang menerima yang menerima file baca file CS seperti kurang lebih seperti ini. Setelah itu untuk proses menjalankan programnya kurang lebih dilakukan dengan melakukan running pada tombol start seperti ini. Ini merupakan GUI dari Treasure Hunt Solver. Di sini dapat Treasure Hunt untuk file name. Di sini dia itu menerima file name. Jadi untuk proses pencarian dilakukan dengan cara dia mencari file terlebih dahulu, lalu kemudian mencari berdasarkan ini. Di sini melakukan input berdasarkan file test. Habis itu di sini kita memilih file test yang kita inginkan. Di sini saya membuat file test dari itu test 0. Di sini lalu untuk memproyeksikan bisa dilakukan dengan menggunakan visualize. Setelah visualize, kita ada pilih opsi untuk BFS, DFS, dan juga TSP. Jika pilih BFS, maka melakukan searching dan didapat hasil seperti ini. Didapat hasil yaitu dari Plastic Lab, kemudian menuju ke Treasure dengan langkah pencarian seperti ini. Untuk DFS, oh ya, untuk untuk penjelasan lamanya kurang lebih untuk dari visualize tuh untuk merah tuh melambangkan Plastic Lab, sedangkan yang gold ini merupakan pattern yang dapat dilalui, T itu merupakan tracer atau harta karun dan yang dilambangkan dengan warna hijau dan juga hitam yang melambangkan grid yang tidak bisa dilewati. Sedangkan untuk warna orange itu adalah melambangkan grid yang dilewati dalam proses pencarian untuk T. Eh, berikut berikutnya saya akan mencoba dengan file test case lain. Setelah itu file test case itu tes yang ketujuh. Di sini saya akan mencoba dengan file ini, kemudian menampilkan visualisasi. Di sini terdapat plastic lab yang berwarna merah, texture berwarna hijau, dan juga glitter silhouette yang berwarna emas. Jika divisualisasikan dengan algoritma BFS, kurang lebih seperti ini. Di sini pencarian dilakukan dengan cara proses down terlebih dahulu, down, down, kemudian left, left, kemudian up, up, kemudian up lagi, kemudian melakukan down ke sini. Nah, karena ini dilewati lebih dari sekali, jadi dilewati sebanyak 2 kali, maka dia akan berubah warna menjadi warna coklat. Nah, iya, setelah itu, iya, untuk pattern yang dapat dilewati lebih dari 2 kali. Setelah itu melakukan proses ke right, 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 dan kemudian mendapatkan semua harta. Untuk DFS di sini tampilan visualisasinya adalah tampilan searching ada sebagai berikut. Di sini DFS ditambahkan dengan mencari ke kanan lebih dahulu ke kanan, lalu ke kanan, lalu ke kiri lagi, kemudian ke atas, kemudian ke bawah lagi, lalu ke kiri, lalu ke bawah, kemudian ke bawah, kemudian ke bawah, lalu ke kanan, lalu ke kiri, lalu ke kiri, lalu ke kiri mendapatkan halte, kemudian naik, eh, lalu naik lagi, lalu, lalu kemudian kemudian lo kanan dulu terus ke kiri lagi dan kemudian mendapatkan satu lagi di T. Sedangkan untuk TSP kurang lebih pencariannya dilakukan bagi berikut. Yaitu adalah ada down, down, kemudian ke left, kiri, kiri, lalu ke atas, 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 lalu turun ke bawah lagi, ke kanan, ke kanan, ke kanan, kanan hingga mendapatkan satu di T yang kemudian balik lagi ke K. Oke, kurang lebih untuk proses penggambaran programnya adalah seperti itu.
Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok tugas 2 sisi dari kelompok 18. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Sekian dan terima kasih.